Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, serta salam sejahtera bagi Ibu Wening, kakak asisten dosen, dan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pemikiran Desain Kreativitas dari kelas C dengan beranggotakan saya, Lukito, dengan MPM 2007-10677. Dan saya Valen McMullen Sandalona dengan NPM 2007-10699. Saya Kadek Satya Narayana Brahmaputra dengan NPM 2007-10698. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang topik potensi objek wisata Bukit Kelam. Selanjutnya, sebelum masuk ke topik permasalahan, ada baiknya kita mengenal apa itu Bukit Kelam. Bukit Kelam atau Gunung Kelam, atau biasanya juga disebut Bukit Raya, ini terletak di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit yang menjadi objek wisata ikonik di Sintang ini memiliki fakta yang unik. Bukit ini bukan dari tanah, melainkan dari batu besar. Dan nama kelamnya sendiri pun berasal karena batu tersebut berwarna hitam kelam. Bukit yang berjarak dari sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Sintang ini bisa ditempuh sekitar 30-40 menit hingga ke kaki bukit dengan menggunakan motor atau mobil. Bukit ini memiliki ketinggian setinggi 1.002 meter atau 3.287 kaki. Dan untuk mendaki ke puncaknya membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Dan untuk turunnya sendiri membutuhkan waktu 3-4 jam. Di Bukit Kelam ini merupakan cagar alam yang kaya akan flora dan fauna, yang salah satunya adalah tumbuhan kantong semar. Dan untuk asal-usulnya sendiri, Bukit Kelam ini masih menjadi misteri di kalangan masyarakat dan bahkan di kalangan ahli geologi. Menurut kalangan masyarakat, Bukit Kelam ini merupakan legenda dari seorang pemuda bernama Bujang Weji yang membawa batu besar tersebut lalu ditinggalkan. Sedangkan menurut arkeolog, ada juga yang menganggapkan bahwa meteor besar yang menghantamnya. Selanjutnya. Nah, seperti ini contoh Bukit Kelamnya. Pada gambar ketiga di bawah ini merupakan sudut pandang dari kota Sintang. Selanjutnya. Objek yang kami akan teliti adalah objek wisata yang ada di Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Selanjutnya. Permasalahannya, Bukit Kelam ini kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga potensi untuk menjadi objek wisatanya belum maksimal. Dan wisatanya bisa dikatakan terbengkalai, karena kurang dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Pada gambar pertama bisa dilihat jalannya yang tidak diaspal, rumputnya yang tinggi, dan seperti ini. Selanjutnya. Sebab dari permasalahan tersebut, di Bukit Kelam, wisatawan hanya dapat menikmati spot foto saja atau memanjat tebing. Dan ini membuat kurangnya minat masyarakat untuk mempromosikan dan mengunjungi Bukit Kelam tersebut. Dan sehingga menyebabkan kurangnya pengunjung, sehingga membuat tempat wisatanya menjadi tidak terurus. Belum lagi ditambah dengan kasus COVID sekarang, menyebabkan tempat ini sepi pengunjung. Dan untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk bagian solusinya, setelah kami berdiskusi, kami menemukan bahwa solusi yang kami dapatkan itu kami akan memperkerjakan
untuk sekelompok orang untuk menjaga atau merawat tempat dan lingkungan yang sering dikunjungi oleh wisatawan, agar tempat ini selalu terlihat bersih dan rapi, sehingga enak untuk dipandang di mata wisatawan. Nah, jadi di setiap sektor itu kami akan membagi beberapa kelompok orang tersebut untuk memperkerjakannya dan akan digaji sebesar upah standar UMR di sana. Kemudian kami akan membangun fasilitas yang baru untuk menunjang sehingga masyarakat tertarik mengunjungi Bukit Kelam ini, dan tingkat dipromosikannya akan semakin tinggi. Dan area Bukit Kelam akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, salah satu fasilitas yang akan kami tambahkan itu adalah villa atau penginapan. Nah, jadi di tempat peristirahatan atau penginapan ini akan kami buat seminimalis mungkin dan akan menyatu dengan alam, sehingga akan terlihat natural dan akan terlihat sangat bagus dan cocok di Bukit Kelam ini. Dan dana yang dibutuhkan tidak akan terlalu banyak. Nah, jadi di villa ini isinya itu terdapat 2 kamar, terdapat 1 ruang tamu, 1 kamar mandi. Dan biaya untuk per hari untuk menyewanya adalah Rp500.000. Nah, untuk di interior kamar di penginapan ini, kami menyediakan 1 kasur yang bisa ditempati oleh 2 orang, 1 sofa, dan meja dan kursi untuk melakukan pekerjaan saat liburan. Nah, berikutnya itu adalah ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini kita menyediakan beberapa meja dan kursi untuk tempat keluarga makan, TV untuk menghibur, dan di ruang tamu ini kami menyediakan 1 ruang kamar mandi. Nah, selain kami menambahkan villa dan penginapan, kami juga menambahkan rumah makan. Nah, rumah makan ini terdapat 2 versi, yaitu ada yang di dalam atau di luar, atau bisa disebut indoor atau outdoor. Nah, untuk yang di indoor ini akan buka selama 24 jam. Namun untuk fasilitas outdoor-nya, kami hanya membukanya dari pagi hingga sore. Selain menambahkan villa atau penginapan dan rumah makan, kami juga menambahkan suatu hiburan, yaitu Flying Fox. Nah, Flying Fox ini memerlukan budget sekitar 33 juta untuk membangun dari rute yang telah kami rancang. Untuk keamanan dari Flying Fox ini, kami tidak memperbolehkan anak yang di bawah umur untuk menaiki Flying Fox, dan untuk orang-orang yang memiliki penyakit jantung dan lain-lainnya. Untuk biaya dari Flying Fox ini hanya sekitar Rp100.000. Nah, dan berikut adalah rute dari Flying Fox yang telah kami rancang. Flying Fox dimulai dari daerah Kelam Sumit ini, dari daerah atas dari Bukit Kelam, turun ke bawah menuju ke pos pemberhentian Flying Fox pertama, yaitu di pos kedua, lalu turun ke bawah ke kaki Bukit Kelam. Pemberhentian dari Flying Fox itu ada di sana. Berikut adalah daftar bahan dan harga untuk Flying Fox yang telah kami rancang. Jarak dari Flying Fox kira-kira mencapai 1 km. Dan berikut merupakan contoh dari Flying Fox yang sudah kami pikirkan dan kami rancang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kereta gantung. Kereta gantung ini kami desain untuk memperindah jarak pandang wisatawan yang ingin melihat lebih dari keseluruhan Bukit Kelam. Ini juga merupakan suatu daya tarik agar membuat wisatawan menjadi ingin datang ke Bukit Kelam. Dari fasilitas baru yang akan kami buat ini, kami akan membuat potensi objek wisata menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Karena sensasi orang ingin melihat pemandangan yang baru atau mereka belum lihat seperti biasanya. Next. Dan ini adalah rute kereta gantung yang akan kami buat. Rute awal itu bisa berawal dari sebelah kiri, Taman Wisata Alam Gunung Kelam di bawah, ataupun bisa juga dari dari sisi lain, yaitu Gua Maria Bukit Kelam dari bawah. Nah, kereta gantung ini memiliki 2 tali.
atau dua jalur bisa dikatakan. Jalur yang pertama itu yang naik ke atas, yaitu seperti yang terlihat di gambar. Yang garis merah yang pertama itu adalah untuk jalan menuju naik. Lalu yang di bawahnya garis merah yang kedua itu adalah jalan turun. Jadi bisa dari kedua sisi. Next. Nah, ini adalah contoh gambar kereta gantung. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat dua jalur. Yang pertama itu jalur menuju ke atas dan yang kedua itu jalur menuju ke bawah. Next. Nah, selain fasilitas baru yang akan kami buat, kami juga memperbarui beberapa fasilitas yang lama atau sudah ada, ataupun bisa dikatakan memperbagus. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, itu adalah contoh jalanan yang ada di area Bukit Kelam, terlihat kotor dan tidak terawat. Kami akan membersihkan, seperti yang tadi di awal katakan oleh teman saya, menyewa beberapa orang dalam sekelompok untuk membersihkan di beberapa sektor. Ya, salah satunya adalah jalanan di area Bukit Kelam. Next. Nah, ini adalah salah satu fasilitas juga yang kami rombak, yaitu gambar pondok dan toilet umum. Ya, pondoknya bisa dilihat di gambar yang di bawah, yang kanan bawah. Itu adalah pondok yang kami buat, ingin memperbarui. Dan toiletnya itu seperti pada gambar yang di atas kanan. Next. Dan taman hiburan. Ini adalah salah satu fasilitas juga yang sudah lama, namun kami ingin memperbaruinya. Seperti dilihat di gambar di sebelah kiri, taman yang terdapat di sana sudah rusak dan tidak terurus. Nah, kami berencana ingin membuatnya bagus kembali, seperti contohnya pada gambar di sebelah kanan, supaya anak-anak yang mengunjungi di sana, yang takut akan ketinggian naik ke Bukit Kelam, bisa bermain di sana sepuasnya, ataupun menunggu keluarganya yang mendaki di Bukit Kelam. Next. Nah, ini adalah peta dari jalur wisata rekreasi Taman Wisata Alam Bukit Kelam di Kabupaten Sintang. Next. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar dana yang diberikan oleh pemerintah akan membuat Bukit Kelam ini menjadi maju dari sebelumnya. Dari yang terbengkalai ataupun juga kurang peminat, mengingat di sana hanya bisa berfoto ataupun memanjat tebing. Dan dari adanya dana ini dapat mempekerjakan banyak orang untuk membersihkan dan merawat tempat lingkungan yang berada di Bukit Kelam. Ya, di setiap sektornya. Yang biarpun yang belum pernah dikunjungi sebelumnya ataupun jarang dikunjungi, maka akan terlihat lebih banyak orang mengunjunginya. Sehingga jika bersih, maka banyak orang akan tahu dan ingin pergi ke Bukit Kelam. Karena orang-orang lebih tertarik dengan wisata alam yang terlihat bersih dibanding dengan yang kotor. Dan kemungkinan juga wisatawan Bukit Kelam akan mempromosikan Bukit Kelam ini dan banyak orang akan tahu melalui sosial media, sehingga ini akan meningkatkan potensi menjadi objek wisata lebih besar lagi. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami.